Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam, masih tentang hadis syubhat. Sebelumnya kita telah membicarakan tentang batasan antara halal dan haram, ya. Dan bagaimana bahwa perkara-perkara yang akhirnya terjadi syubhat tersebut seringkali akhirnya para ulama berbeda sampai kepada kesimpulan yang berbeda, sampai kepada ungkapan yang berbeda, ya. Ya. Dan kita telah jelaskan bagaimana point of view kita sebagai kaum muslimin melihat kasus-kasus tersebut dan pernyataan para ulama. Ya, masuklah area yang kemudian merupakan bentuk anjuran para ulama. Ya. Anjuran para a'immah rahimahullah dan para salaf rahimahumullah kepada hal yang sifatnya lebih berhati-hati, sifatnya lebih preventif. Karena bagaimanapun dengan demikian, seseorang akan lebih dekat dengan keselamatan. Ketika semakin preventif, seseorang tentu akan lebih dekat kepada keselamatan. Contoh, maksudnya adalah dalam menyikapi hal-hal, perkara-perkara yang memang bagimu hal tersebut adalah sesuatu yang syubhat. Kau tak memiliki keilmuan yang yakin tentang hal tersebut. Okay? Maka dianjurkan oleh para ulama rahimahumullah sebuah sikap yang tentunya akan lebih dekat dengan keselamatan, ya. Sikap yang sifatnya lebih wara', sikap yang sifatnya lebih berhati-hati, ya. Nah, kemudian al-Imam rahimahullah membawakan banyak athar dari salaf di sini yang membicarakan tentang nilai tersebut yang disampaikan oleh para ulama. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Tamamut taqwa ayyattaqiyallaha al-'abdu hatta yattaqiyahu min mithqal dzarrah wa hatta yatruka ba'da ma yara annahu halal khasyata an yakuna haraman." Idealnya nilai ketakwaan adalah ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah sehingga ia sangat waspada kalaupun dari perkara-perkara yang sangat kecil, sangat remeh. Bahkan sehingga seorang hamba meninggalkan beberapa hal yang mungkin baginya hal tersebut adalah halal. Berangkat dari khasyah, berangkat dari ketakutannya ayyakuna haraman, berangkat dari kekhawatirannya dari hal yang haram. Hijaban, sebagai bentuk hijab baginya, sebagai bentuk border baginya, batasan baginya, bainahu wa bainal haram, antara dia dengan hal-hal yang haram, ya. Yani memang ketika seorang hamba semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ia waspada bahkan dari perkara-perkara yang halal yang ia lihat mungkin akan membawa ke arah keharaman. Ada hal-hal yang halal juga mungkin ia akan tinggalkan karena dia melihat hal tersebut mungkin melemahkannya dan membawanya ke arah yang lebih jauh dan kepada keharaman, gitu. Sehingga tindakan preventifnya tersebut, dia meninggalkan hal yang dia ketahui padahal itu masih masuk area halal, tapi dia tinggalkan. Tindakan preventifnya tersebut seolah-olah sebagai hijab, sebagai border, sebagai benteng baginya untuk semakin menjaga dia dari hal-hal yang memang fix haram, menjauhkan jiwanya dari gitu, dari terbiasa dengan apa-apa yang memang takut agar tidak lebih terbiasa dengan apa-apa yang memang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qala Al-Hasan berkata, yakni Al-Hasan Al-Basri, "Ma zalatit taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal." Masihlah nilai ketakwaan bersama orang-orang yang bertakwa sehingga mereka bahkan meninggalkan banyak perkara yang halal, makhafatal haram, berangkat dari kekhawatiran mereka akan apa yang haram, ya. Wa qala Thawri,
Dan Ats-Tsauri berkata, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama summu al-muttaqin, sesungguhnya mereka dinamai para al-muttaqin li'annahum muttaqau ma la yuttaqa, dikarenakan mereka menjaga atau takut dari hal-hal yang mungkin para manusia tidak takut darinya. Ya. Tindakan demikian juga tindakannya yang sifatnya preventif, bukan kemudian sembarangan di dalam hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sembarangan menghalalkan sama seperti sembarangan mengharamkan, gitu. Enggak juga seseorang kemudian bertakwa dan dia kemudian waspada bahkan meninggalkan hal-hal yang halal, kemudian dia berkeras sampai berani menghukumi hal yang halal atau hal yang dia nggak punya ilmu tentangnya langsung kepada haram. Demikian ini juga ada error di situ, awas. Ada seperti sikap kelompok yang menyimpang di situ, yang berlebihan memang di dalam praktik beragama dan berangkat dari keyakinan yang keliru, seperti kelompok Khawarij dalam hal demikian, ya. Bahkan seperti kaum Yahudi, ya kan? Mereka yang seringkali mengharamkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala halalkan justru ke atas mereka, ya. Demikian kebiasaan kaum Yahudi. Jadi kalaupun seseorang menjaga dirinya darinya, tapi bukan menjatuhkan hukum Allah haram ke atas sesuatu yang memang halal. Dapat ya? Kadang sebagian kita nih terlihat seolah-olah menghukumi seseorang ngegampang-gampangin ketika mereka mengatakan bahwa sesuatu itu halal. Oke? Padahal termasuk menggampang-gampangin adalah ketika seseorang menghukumi sesuatu menjadi haram padahal tidak ada keterangannya. Karena sembarangan menghukumkan mau ke arah halal atau ke arah haram, ini adalah dua error yang sama-sama besar hakikatnya. Ya. Wa ruwiya an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar yakni Abdullah, dia berkata, inni la uhibbu an ada'a baini wa bainal haram sutrah minal halal la akhruquha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku cinta untuk membiarkan antaraku dengan hal-hal yang haram, yakni sesungguhnya aku lebih condong untuk menjadikan batasan antaraku dengan hal-hal yang haram, tuh sutroh, menjadikan antara diriku dengan hal-hal yang memang haram, menjadikan sutroh, yakni sitar, menjadikan batasan minal halal, dari hal-hal yang halal. Oke? Yani agar dia tidak mendekati hal-hal yang haram, bahkan dari hal-hal yang halal pun dia tinggalkan sebagian untuk semakin jauh dari batasan yang haram. Maksudnya demikian. Ya. La akhruquha, yang aku tak melanggarnya, yang aku tak melanggarnya. Wa qala Maimun ibnu Mihran rahimahullah, Maimun ibnu Mihran berkata, la yaslam lirrajul al-halal hatta yaj'ala bainahu wa bainal haram hajizan minal halal. Tidaklah hal-hal yang halal menjadi selamat bagi seseorang, yakni tidaklah seseorang berhasil menjaga dirinya hanya mengambil apa-apa yang halal, oke? Sehingga dia jadikan dulu batasan atau jeda antara dia dengan hal-hal yang haram dengan perkara-perkara yang halal. Yakni antara dia dengan batasan yang haram ini dia jadikan perkara yang halal sebagai jeda sehingga dia tidak mepet ke yang haram, gitu. Maksudnya apa tadi? Ya, meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maksudnya demikian, ya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah rahimahullah berkata, la yusibu 'abdun haqiqatal iman hatta yaj'ala bainahu wa bainal haram hajizan minal halal. Tidaklah seorang hamba sampai kepada hakikat keimanan sehingga ia menjadikan antara dirinya dengan apa-apa yang Allah haramkan hajizan, pembatas dari apa-apa yang halal, ya. Jadi dibuat pagernya, pembatasnya itu di tanah halal, di tanah halal, oke? Sehingga dia punya jeda antara dirinya dengan apa-apa yang memang fix Allah haramkan, ya. Wa hatta yada'al itsma wa ma tasyabaha minhu, sehingga dia meninggalkan apa-apa yang memang dosa hukumnya dan apa-apa yang tasyabah, apa-apa yang syubhat hukumnya baginya, yang tidak jelas baginya hukumnya. Wa yastadillu bihadzal hadits man yadhhab ila sadd ad-dhara'i ila al-muharramat wa tahrim al-wasail ilaiha
Wa yadullu ala dzalika aidan min qawaidisy syariah tahrim qalil ma yuskiru kathiruhu. Tuh. Nah, orang-orang yang berarah mengambil ke arah ini untuk waspada dan lebih hati-hati, mereka berhujjah, oke? Mereka berdalil dengan hadis ini. Hadisnya yang sedang kita bahas ini, hadis bab, oke? Al-halal bayyin wal haram bayyin. Hal-hal yang halal ini nyata, jelas. Hal-hal yang haram juga jelas. Wa ma bainahuma umur mushtabihat. Ya kan? Faman waqa'a fi syubhat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Mereka berhujjah dengan hadis ini untuk mengambil sikap tersebut. Sikap yang sifatnya lebih preventif dan hati-hati. Mereka juga berhujjah, oke? Mereka juga berhujjah dengan kaidah saddud dzara'i. Saddud dzara'i adalah menutup pintu kemungkaran yang lebih besar. Menutup pintu kemungkaran yang lebih besar. Saddud dzari'ah. Yani ada beberapa hal yang mungkin pada dasarnya zatnya tidak salah dan tidak melanggar, tapi membawa ke arah yang lebih parah. Oke, itu menutup pintu kemungkaran yang lebih besar, ya. Saddud dzari'ah sifatnya. Ila al-muharramat, tuh, menutup pintu kemungkaran yang lebih besar atau menutup pintu kepada hal yang memang diharamkan. Wa tahrim al-wasail ilaiha, dan mengharamkan wasilah-wasilah yang membawa kepada keharaman. Wa yadullu ala dzalika aidan min qawaidisy syariah. Nah, di antara kaidah-kaidah syariat yang menunjukkan kepada sikap waspada demikian, oke? Adalah di antaranya tahrim qalil ma yuskiru katsiru. Misalnya, oke? Di dalam syariat itu diharamkan perkara-perkara, diharamkan sedikit dari perkara-perkara yang banyaknya memabukkan. Oke? Hakikatnya di dalam syariat yang diharamkan itu mabuknya, kan? Yang diharamkan di dalam syariat itu sifat sakran, memabukkannya. Oke? Berarti kalau misalnya memang yang diharamkan adalah sifat memabukkannya, berarti ada kadar buat beberapa individu kalau mengkonsumsi hal tersebut dia sih nggak jadi sakran, nggak mabuk. Begitu kan? Berarti sebenarnya begitu kan? Tapi akhirnya di dalam syariat pintu itu ditutup. Nah, sedikitnya pun akhirnya diharamkan oleh syariat. Kalaupun mungkin tidak sampai akhirnya menghilangkan akal, tapi dikarenakan banyaknya menghilangkan akal, maka sedikitnya diharamkan. Tahrim khalil ma yuskiru kathiruhu. Pengharaman, oke? Apa-apa yang sedikit yang dimana banyaknya jadi haram. Oke? Maksudnya begini, buat beberapa individu, aku minum 1-2 gelas mungkin nggak mabok, nggak hilang akalku. Apakah aku nggak berdosa? Nggak begitu. Karena ketika banyaknya akan menghilangkan akal, maka sedikitnya pun diharamkan. Tuh, syariat punya konsep itu. Menutup pintu dzari'ah yang lebih besar. Menutup pintu kemungkaran dan kerusakan yang lebih besar. Ini diantara genre syariat. Ya? Tahrim al-khalwah bil ajnabiyah. Tahrim berdua-duaan dengan ajnabiyah, dengan wanita asing. Tuh, ini wanita bule, asing soalnya, ya kan? Maksudnya wanita yang nggak punya hubungan mahram dengan kita. Berdua-duaan dengannya di ruangan tertutup. Oke? Hakikatnya berdua-duaan di ruangan tertutup yang nggak ada pelanggaran. Belum tentu ada pelanggaran. Yang diharamkan adalah zinanya, kan? Maka berdua-duaan di ruangan tertutup pada dasarnya belum ada pelanggaran, tapi diharamkan oleh syariat. Karena apa? Karena akan membawa ke arah sana. Itu namanya tahrim saddud dzara'i, pengharaman hal-hal yang sifatnya menutup pintu kemungkaran yang lebih besar. Ya. Wa tahrim as-salah ba'da subhi wa ba'da al-asri saddan lidzari'at salah inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Tuh. Di syariat juga diharamkan sholat habis asar sama sholat habis subuh. Fungsinya untuk menjaga manusia jangan sampai mereka sholat ketika terbenamnya matahari, atau jangan sampai mereka sholat ketika terbitnya matahari. Dari situ dilaranglah sholat habis asar, sholat habis subuh. Tuh. Ya. Wa man 'isa'im minal mubasyarah idza kanat tataharrak syahwatuhu. Tuh.
dan larangan kepada orang yang berpuasa untuk nempel-nempel apabila tergerak syahwatnya hanya dengan nempel. Tuh. Orang puasa terus nempel nih, oke nempel doang, batal gak? Nggak batal. Cuman kan yang namanya begitu berawal dari nempel, jangan. Iya kan? Sama tadi berkhalwat dengan ajnabiyah, dengan wanita asing. Hakikatnya berdua-duaan dengan wanita asing di ruangan tertutup, hakikatnya belum ada pelanggaran di situ. Cuman zina tuh terjadi berangkat dari situ kan, berdua-duaan, masa di pasar rame-rame, kelihatan orang, jengah, nggak jadi. Iya kan? Jadi diharamkan hal-hal yang menjadi wasilah kepada hal tersebut. Ya. Demikian mereka yang memiliki syahwat hanya dengan bersentuhan, maka dilarang mereka bersentuhan. Gitu. ومن كثير من العلماء مباشرة الحائض فيما بين سرتها وركبتها إلا من وراء حائل كما كان صلى الله عليه وسلم يأمر امرأته إذا كانت حائضا أن تتزر فيباشرها من فوق الإزار. Nah itu sahih. Dan sebagaimana banyak dari ulama melarang kita untuk menyentuh wanita yang sedang haid, oke, dilarang untuk menyentuh mereka di daerah antara pusar sama dengkul, nggak boleh disentuh kalau lagi haid. Banyak ulama yang melarang hal tersebut. Oke? Illa min wara' hail. Kalaupun mau bersentuhan, yakni kesentuh, harus ada hail, harus ada sitarnya. Oke, yakni harus ada pakaian yang menutupnya, nggak boleh langsung menyentuh kulitnya. Oke, sebagaimana Nabi SAW memerintahkan istri-istrinya ketika mereka dalam keadaan haid agar mereka tattazir. Tuh, tattazir yakni menggunakan kain di daerah bawah, yakni seperti sarung. Oke, fayubashiruha min fawqil izar, sehingga kalaupun bersentuhan dengan Nabi SAW lagi tidur misalnya, kemudian bersentuhannya nggak langsung, tapi memang ada kain penghalang gitu. Wa min amthilah dzalik wa huwa syabih bil mathal alladhi darabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man sayyab dabatah tar'a bi qurb zar'in ghairihi fa innahu dhaminun lima afsadathu min az-zar' walau kana dzalika naharan wa hadha huwa as-sahih li'annahu mufarrid bi irsaliha fi hadzal hal. Dan di antara kasus yang demikian juga yang serupa dengannya adalah seperti perumpamaan yang diberikan Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Perumpamaan yang diberikan Nabi kan karra'iyar haulal hima, sebagaimana seorang penggembala yang menggembala di dekat area terlarang. Yushiku ayyar ta'afi, maka kemungkinan besar dia akan melanggar daerah terlarang tersebut. Nah, sama mirip dekat dengan itu kasusnya adalah seperti seseorang yang sengaja menggembalakan hewan ternaknya, oke, di dekat kebun milik orang lain. Maka kalau misalnya hewan ternaknya nerabas batasan itu dan ngerusak kebun orang lain, fa innahu dhamin, dia terkena doman, dia terkena kewajiban untuk ganti. Dia nggak bisa berhujah, aneh nggak gembalain di situ kok, tuh hewannya aja lari ke situ. Salah, lu dari awal sudah siapa di situ, gitu. Oke, dia dhamin, dia terkena hal tersebut. Minazara, dia terkena kewajiban untuk mengganti tanaman-tanaman yang dirusak oleh hewan ternaknya tersebut, kalaupun itu terjadi di siang hari, dan demikianlah pendapat yang tepat. Li'annahu mufarritun bi irsaliha fi hadhil hal, karena dia emang dari awal udah kebangetan, udah keterlaluan melepaskan hewan-hewannya tersebut dalam kondisi demikian, yakni di posisi demikian. Wa kadzal khilaf law arsal kalba sayd, demikian juga khilaf yang terjadi apabila seseorang melepas anjing pemburunya qariban minal haram fadakhal fasada fihi fa fi dhamanihi riwayatan. Oke, seseorang melepas anjing berburunya di sekitar area haram. Oke, di area-area yang diharamkan, ya, ini area Makkah atau Madinah. Akhirnya fasad, akhirnya anjing yang tersebut menangkap atau nyikat hewan buruan di dalam tanah haram. Nah,
maka akhirnya si pemilik anjingnya tersebut yang terkena kewajiban untuk membayar kifarat karena dia berburu di dalam di dalam tanah haram. Kalaupun yang melakukannya anjingnya, salah lu kenapa dilepasin deket situ, gitu. Ya, karena ini berangkat dari sama kayak misal begini, seseorang pakai barang orang lain, oke? Seseorang pakai barang orang lain, dan kemudian terjadi kerusakan. Dilihat, terjadi kerusakannya tersebut adalah apakah emang sifatnya barang tersebut yang udah depreciate, yang udah turun kualitasnya karena selama ini pemakaian, atau berangkat kerusakannya tersebut memang berangkat dari kelalaian si pemakai ini, gitu. Kalau memang berangkat dari toh barangnya emang udah tua dan lain-lain dan kebetulan rusak di tangannya, maka dia tidak terkena dhaman, dia tidak terkena hukum ganti. Oke? Tapi kalau memang ternyata kerusakan yang terjadi berangkat dari kelalaian si orang yang megangnya, oke? Maka itu dia terkena dhaman, dia terkena untuk ganti, gitu. Ya. Seperti misalnya pakai mobilnya terus nabrak, lagi kita pakai, ya udah berarti kesalahan ada pada si pemakainya tersebut, penyewanya tersebut. Tapi lagi dipakai mobil, taunya di mobil mogok dan rusak. No, oke, dilihat ini kerusakannya karena emang umur barang secara keseluruhan, apa karena kesalahan dia nih? Oke, kesalahan si pemakai, begitu. Wakila yudhamminuhu bikulli hal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian sambung ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia terdapat segumpal darah yang apabila segumpal darah tersebut baik, positif, niscaya seluruh fisik, yakni aktivitas fisik akan baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal darah tersebut rusak, fasadal jasadu kulluh, niscaya akan rusak seluruh fisik, aktivitas fisik. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasanya segumpal darah tersebut adalah hati, ya. Nah, kemudian di akhir hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang sebuah nilai yang berkaitan dengan psikologi manusia. Psikologi manusia. Hakikatnya baik atau buruknya perangai seseorang adalah cerminan dari kualitas hatinya. Adalah cerminan dari kualitas hatinya. Ketika hati seseorang semakin baik, maka semakin baik perangainya. Ketika seseorang hatinya semakin buruk, maka semakin buruk perangainya. Ini kan bicara psikologis hakikatnya, ya. Okay? Fihi isyarah ila anna salah harakatil abd, ya. Al-Imam rahimahullah menjelaskan, di dalam ungkapan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam terdapat isyarat bahwasanya salah harakatil abdi bijawarihi, nilai positif atau kadar kebaikan aktivitas seorang hamba dengan fisiknya, wajtinabihil muharramat, dan bagaimana dia menjauhi hal-hal yang haram, wattiqaihi lisyubuhan, dan bagaimana dia menjaga dirinya dari perkara-perkara yang syubhat, bihasab salah harakat kalbi, itu tergantung kadar nilai kebaikan yang ada di dalam hatinya. Okay? Tergantung kadar kebaikan hatinya. Yani semakin baik hati seorang hamba, maka semakin baik juga ya aktivitas yang dilakukan oleh fisiknya, semakin baik juga dia meninggalkan apa-apa yang diharamkan, semakin juga dia menjaga apa-apa yang memang dia tidak memahami dan tidak mengetahui hukumnya, syubhat, ya. فَإِذَا كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا مَحَبَّةَ اللَّهِ وَمَحَبَّةَ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَخَشْيَةَ اللَّهِ وَخَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِيمَا يَكْرَهُ. Apabila memang hatinya adalah hati yang salim, tuh, hati yang tulus, hati yang selamat, oke? Hati yang salim, ini pure heart, oke? Hati yang murni, oke? Apabila hati seorang hamba adalah hati yang murni, hati yang tulus,
yang tidak ada di dalamnya kecuali nilai-nilai kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada nilai-nilai yang dicintai Allah, ketakutan kepada Allah, ketakutan dari terjerumus pada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salahat harakatul jawarih kulliha, niscaya semua aktivitas fisiknya pun akan tampak positif darinya. Saleh juga aktivitas fisiknya. Wa nasha' an dzalika ijtinabal muharramat. Akhirnya berangkatlah dari hati yang baik tersebut. Akhirnya hamba tersebut lebih menjauhi perkara-perkara yang diharamkan kulliha secara keseluruhan. Wa tawaqi asyubhat, berangkat dari hati yang baik tersebut, akhirnya dia semakin preventif, semakin waspada dari perkara-perkara yang syubhat, hadzaran minal wuqu' fil muharramat, sebagai bentuk kewaspadaannya dari terjerumus ke dalam perkara hal-hal yang memang haram. Wa in kanal qalbu fasidan, sebaliknya apabila hati seorang hamba fasid, rusak hatinya, hati dan amplaknya rusak, qad istaula alaihi ittiba'ul hawa, hatinya dikuasai oleh ambisi untuk mengikuti desire. Hawa yakni desire, hawa nafsu. Talab ma yuhibbuh, dan mengejar hal-hal yang memang dicintai oleh hawa nafsunya. Walau karihahullah, kalaupun dia tahu bahwasanya hal tersebut adalah hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasadat harakatul jawarih, niscaya dengan itu aktivitas-aktivitas fisiknya pun akan kita lihat rusak, negatif. Kulluha, kesemuanya. Wamba'athat illa kullil ma'asi, dari situ terdoronglah dia kepada segala bentuk maksiat-maksiat, wal mushtabahat, dan terjerumus ke dalam seluruh hal-hal yang syubhat, bihasab ittiba hawal qalb, sesuai dengan kadar sebagaimana hatinya begitu mengekor kepada hawa nafsunya. Walihada yuqal, maka dari situ dikatakan al-qalbu malikul a'dha wa baqiyatul a'dha junuduh. Hati hakikatnya adalah raja dari fisik kita, dan seluruh anggota tubuh yang lain adalah para tentara-tentaranya hati. Wa hum ma'hadha junudun wa hum ma'hadha junudun ta'i'una lahu, dan betapa anggota-anggota tubuh adalah para tentara yang sangat mentaati hati, mumba'ithuna fi ta'ati, mereka sangat mentaati apa yang dikehendaki hati, wa tanfidz awamirih, mereka sangat taat untuk merealisasikan apapun yang diperintahkan oleh hatinya. La yukhalifunahu fi syai'in min dzalik, anggota tubuh takkan mengingkari, takkan menyelisihi apapun yang dikatakan oleh si hatinya. Fa in kana al-malik salihan, maka apabila rajanya tersebut saleh, yakni apabila hatinya hati yang benar, kanat hadhil junudu salihah, maka niscaya tentara-tentaranya juga, yakni anggota-anggota tubuh yang lain, ucus, empelak dan lain-lain, tangan, kaki, mata, kuping, semuanya anggota tubuh yang lain salihah juga, maka akan jadi saleh. Wa in kan fasidan, apabila hatinya tersebut rusak, kanat junuduhu bihadhil musyabahah fasidah, maka niscaya juga tentara-tentaranya mirip dengannya, dengan hatinya akan juga jadi rusak. Wala yanfa'u indallah illal qalbus salim, dan tidaklah nanti bermanfaat di sisi Allah kecuali hati yang selamat, yakni hati yang murni, hati yang pure. Dari situ Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana tidak lagi harta dan anak-anak akan bermanfaat, yakni bagi seorang hamba. Banyaknya harta, banyaknya anak nggak ngaruh. Illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali mereka yang mendatangi Allah, yakni menghadap Allah, membawa hati yang murni, hati yang selamat. Ya. La yaslamu qalbul mar'i, dan tidaklah selamat hati seorang manusia hatta yaslam, sehingga dia selamat min syirkin yunaqid at-tauhid, dari nilai-nilai kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid, min bid'ah tunaqid as-sunnah, sehingga dia selamat dari bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan nilai-nilai sunnah, min ma'siyatin tunaqid ta'ah, dari maksiat-maksiat yang menyelisihi nilai-nilai ketaatan. Itu hati selamat, itu selamat dari nilai itu. Hati jadi selamat ketika apa? Ketika dia selamat dari nilai-nilai kesyirikan yang bertentangan dengan nilai tauhid, nilai-nilai kekufuran yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan, gitu. Selamat dari bid'ah-bid'ah yang bertentangan dengan nilai-nilai sunnah, selamat dari maksiat-maksiat yang bertentangan dengan nilai-nilai ketaatan. Hati yang begitu yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asy-Syu'ara ayat 88-89. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, itu tadi perkataan Ibnu Qayyim ya. Itu tadi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkata fi du'aih, di doanya, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang salim, hati yang selamat, hati yang murni. Boleh doa demikian, kalaupun secara sanad ini hadisnya dhaif. Oke? Tapi boleh doa demikian ya, di dalam zikir dan doa hakikatnya adalah dhabitnya selama dia tidak meminta sesuatu yang halal, selama seorang hamba tidak meminta sesuatu yang haram atau sesuatu yang sifatnya memutuskan tali silaturahmi. Ya. Jadi boleh aja doa tersebut bila positif, kalaupun mungkin secara sanad dhaif ya. Allahumma inni as'aluka qalban saliman ya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Itu enak, lebih sahih dari Rasul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu-ilmu yang tak bermanfaat. Min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tak khusyuk, yang tak tunduk, tak takut kepadamu. Tuh. Wa min da'watin la yustajabu laha. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tak terkabulkan. Tuh. Gitu. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepadamu. Itu betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dekat doa itu kepada yang dimaksudkan sini. Fal qalbus salim huwa salim. Tuh. Maka hakikatnya hati yang salim, yang selamat, huwa as-salim, adalah hati yang terselamatkan min al-afat wal makruhat, dari error-error, dari hal-hal yang makruh secara keseluruhan. Ini makruhnya bukan makruh fikih, maksudnya makruh indallah. Oke, dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal qalbul ladzi laisa fihi, yaitu hati yang tidaklah ada di dalamnya siwa mahabbatillah, kecuali rasa cinta kepada Allah, wa khasyatih, rasa takut kepada Allah, wa khasyat ma yuba'id minhu, dan rasa takut dari hal-hal yang menjauhkannya dari Allah. Tuh. Itu hati yang salim. Allahumma rzuqna qalban saliman. Ya. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, dan di dalam riwayat musnad Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Noh. Takkan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya. Takkan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya. Ya. Ini hasan hadisnya. Wal murad bi istiqamat imanihi, dan yang dimaksud di dalam hadis ini, yang dimaksud dengan lurusnya keimanan, maknanya istiqamat a'mal jawarihi. Maksudnya adalah lurusnya aktivitas-aktivitas fisik tuh.
takkan lurus keimanan seorang hamba. Ingat, iman ini bukan lagi bicara masalah keyakinan doang, tapi ahlu sunnah iman adalah ucapan, amalan, dan keyakinan. Maksudnya itu takkan lurus keimanan seorang hamba sehingga lurus hatinya. Maknanya apa? Nih, maknanya yang dimaksud dengan istiqamah imani, dengan kelurusan imannya adalah istiqamah a'mal jawarihih. Maksudnya takkan lurus kelakuannya, takkan lurus tingkahnya. Loh. Ya, aktivitas fisiknya. Fa inna a'mala jawarihihi la tastaqim illa biistiqamatil qalb. Karena sesungguhnya aktivitas fisiknya takkan lurus kecuali dengan lurusnya hatinya. Wa makna istiqamatil qalbi, dan makna dari lurusnya hati, ayyakuna mumtalian, yaitu adalah ketika hati tersebut terpenuhi oleh nilai-nilai mahabbatullah, mencintai Allah, wa mahabbat ta'atih, dan mencintai segala nilai bentuk ketaatan kepada Allah, wa karahat maksiyatih, dan kebencian kepada nilai-nilai yang sifatnya memaksiati atau melanggar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qala al-Hasan lirajul, suatu hari Al-Hasan berkata kepada seseorang, dawi qalbak fa inna hajatallahi ilal ibad salahu qulubihim. Ajib gak itu? Dawi qalbak, cure your heart. Dawi qalbak, cure your heart. Obatilah hatimu. Dawi qalbak, obatilah hatimu, yakni treatmentlah hatimu. Fa inna hajatallah ilal ibad salaha qulubihim, karena sesungguhnya apa yang Allah butuhkan dari para hamba, bukan berarti Allah memiliki kebutuhan ya, enggak. Innallaha faqir, astagfirullah. Innallaha ghani wa nahnu fuqara. Allah maha kaya dan kita yang fakir, membutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hajatullah, kebutuhan Allah kepada para hamba, maksudnya yang dikehendaki oleh Allah kepada dari para hamba adalah salah qulubihim, yaitu solehnya hati mereka, ya, benernya hati mereka. Yakni anna muradahu, maksudnya adalah maksud Allah minhum wa matlubuhu. Tuh, ya kan? Apa yang Allah kehendaki dan apa yang Allah cari dari para hamba-hambanya, yaitu salah qulubihim. Yang Allah incar, yang Allah nilai adalah nilai kebaikan yang ada di dalam hatinya. Dari situ Rasulullah SAW berkata, innallaha la yanzur, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah melihat ila suwarikum, kepada tampang kalian, wala alwanikum, tidaklah juga melihat kepada warna kalian. Dan innama, adapun yang Allah subhanahu wa ta'ala yanzur, yang hanya Allah lihat adalah ila qulubikum, pada hati kalian, ya. Fala salaha lil qulub hatta yastaqirra fiha ma'rifatullah wa 'azamatuhu wa mahabbatuhu wa khasyatuhu wa mahabatuhu wa raja'uhu wa tawakkul 'alaihi wa yamtali min dzalik. Nah, hubungannya dengan tauhid, hubungannya nilai tauhid dengan stabil atau lurusnya hati seorang hamba di sini. Tidaklah ada kebaikan bagi hati para hamba sehingga tertancap di dalam hatinya tersebut ma'rifatullah. Tuh, dia mengenal Allah dengan baik. Dia mengenal Allah dengan baik. Ya, ini mengenal Allah dengan baik apa? Ya, ini mengenal nilai-nilai yang berkaitan dengan tauhid Allah subhanahu wa ta'ala, dari uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifatnya. Ya, wa 'azamatu, sehingga tertancap akhirnya di dalam hatinya keagungannya Allah subhanahu wa ta'ala,
wa mahabbatuh, sehingga datanglah akhirnya rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyatuh, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabatuh, dan segannya ia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa raja'uhu wa tawakkul alaih, dan berharapnya ia hanya kepada Allah dan bersandarnya ia hanya ke atas Allah Subhanahu wa taala, wa yamtali min dzalik, terpenuhilah hatinya oleh nilai-nilai tersebut. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid, dan itu intinya hakikat tauhid. Itulah intinya nilai tauhid. Sehingga terrealisasikan nilai-nilai tersebut di dalam dirimu, maka kau harus memupuk nilai tauhid. Gitu. Tumbuh ma'rifatullah. Tuh, kita mengenal Allah memang. Berangkat dari ilmu ma'rifah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala memang. Berangkat dari ilmu yang dipelajari yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zat Allah, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma wa sifat. Setelah itu akhirnya terbinalah rasa ta'zim, rasa pengagungan kita kepada Allah, takutnya kita kepada Allah, cintanya kita kepada Allah, berharapnya kita hanya kepada Allah, dan bersandarnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah hakikatnya nilai tauhid. Wa huwa makna qaul, dan itu adalah makna dari ucapan seorang hamba, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Oke, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.